Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah yang masih bersabar duduk sejenak di rumah Allah. Kita duduk untuk berfikir, berzikir, zikir, fikir dan zikir ya, tentang variasi niat dalam ibadat. Islam agama yang hebat, agama yang lengkap. Dalam satu ibadat saja kita bisa niatkan dengan niat yang bervariasi. Di sini tercatat dalam 17. Itu pun sedikit ya. Ide ini menjawab pertanyaan jemaah dari Brunei Darussalam, pernah mengirim WA tentang niat ibadat. Niat kita ke masjid contohnya. Ke masjid saja ya, mengamalkan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah sholatnya di masjid, tidak pernah sembahyang di rumah. Sahabat juga. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berada di rumah Allah, kita lebih dekat kepada Allah. Niat untuk berzikir. Sholat itu zikir. Sholat fardu, sholat sunat, wirid sesudah sholat itu zikir. Bacaan sebelum azan, doa azan, menunggu iqamat, itu zikrullah semuanya. Dengan niat mendakwah orang lain, terutama keluarga, itu dakwah amali. Kita pergi ke masjid dengan niat mendakwah orang lain, mendakwah sahabat, mendakwah jiran, mendakwah masyarakat. Jadi dapat nilai dakwah. Dakwah apa? Dakwah amali. Dakwah dengan amal perbuatan. Itu tidak kalah penting daripada dakwah bercakap. Dakwah bercakap ini namanya dakwah qauli, dakwah lisani. Kita berdakwah secara praktek. Niatkan begitu. Jangan berangkat tanpa ada niat dakwah. Kedua, niat meraih ganjaran berganda. Kita tahu kalau kita sholat berjamaah dari awal kita sudah tahu nilainya berganda. Hadis itu ada yang 25 kali ganda, ada yang 27, ada yang 50, ada yang lebih. Subhanallah. Kalau kita sholat fardu di masjid, di rumah Allah, di surau, di musalla dan lain-lain. Kalau sholat sunat itu di rumah. Mau dapat nilai ganda sholat sunat di rumah. Barangkali kalau jemaah yang dekat dengan masjid dagang ini, kalau dengar azan, sholat sunat di rumah masih sempat datang ke sini. Sahabat-sahabat Nabi zaman dulu, ramai di kalangan mereka yang rumahnya dekat dengan masjid, sholat sunatnya di rumah. Kalau bapak sholat sunat di masjid 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya tidak berganda. Kalau sholatnya di rumah, nilainya sama dengan nilai sholat fardu di rumah Allah. Contohnya 25 kali ganda kalau sholat sunat di rumah. Baik kalau kita kasih ruang untuk jemaah untuk sholat sunat di rumah, jangan mau cepat saja qamat. Kalau kita pergi ke negara yang maju, komunitas yang maju, mereka ada yang menunggu 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit menunggu sebelum qamat untuk mengasih ruang, mengasih kesempatan kepada jemaah yang ingin sholat sunat di rumah. Salat sunat di rumah Allah bagus juga, dua-duanya bagus. Berikutnya niat menutupi salat fardu jika seandainya terdapat kekurangan pada salat fardu. Kita salat sunat di rumah Allah atau di rumah sendiri, jangan-jangan salat sunat saya ini ada kurangnya, ada kelemahannya. Oh, ini untuk menutupi kelemahan dan kekurangan salat fardu dengan ibadat salat ya. Untuk menundukkan nafsu. Kenapa kita ke masjid? Nafsu malah ke masjid. Nafsu yang jahat tidak mau ke masjid.
Masjid dekat di mata, jauh di hatinya. Itu nafsu yang jahat. Nafsu yang baik tidak merasa selesa, enak duduk di masjid. Ulama mengatakan orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Alamnya di situ, dunianya di masjid. Dia gelisah duduk di tempat lain. Ulama juga mengatakan orang yang iman yang bermasalah, orang munafik di masjid seperti ikan, seperti burung dalam sangkar. Mukmin dalam masjid seperti ikan dalam air. Jadi kita menundukkan nafsu kita datang ke masjid. Kesembilan, mengalahkan setan. Setan, jangan ke masjid Pak, jangan ke masjid Bu, jangan bawa anak ke masjid. Subhanallah. Saya pernah berada di komunitas masyarakat yang 40% penduduk pergi ke masjid. Suami ke masjid, istri ke masjid, anak-anak dibawa. Subhanallah. Subhanallah. Anak yang tidak dibawa ke masjid, nanti di hadapan Allah dia akan menghujat, menyalahkan ayahnya, ibunya. Kenapa ayah tidak bawa ke masjid? Saya teringat kisah seorang ulama tersohor yang selalu disebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sejak umur 10 tahun katanya ibunya lah yang membawanya sholat subuh ke masjid. Dari umur 10 tahun ayahnya meninggal waktu anak dalam kandungan, anak yatim. Tidak ada yang menjaganya, ibunya lah menjaganya. Dididiknya anaknya cinta masjid, cinta ilmu. Jadi ulama tersohor Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Jadi kesembilan, niat mengalahkan setan. Setan kalau boleh, kalau bisa jangan ke masjid orang tuh. Nauzubillah. Tempat lain pergi ke sawah, ke ladang, pergi ke kantor, pergi ke masjid tidak usah. Nah, itu kerja iblis. Nauzubillah. Jadi kita ke masjid dengan niat mengalahkan iblis. Setiap orang ada iblisnya Pak ya. Setiap orang ada iblis. Kalau Bapak ke masjid, iblis yang ditugaskan mengganggu kehidupan Bapak itu gelisah, susah dia. Iblis sekarang ke masjid juga. Di masjid diolahnya lagi Bapak tuh. Macam-macam dibuatnya di masjid, perkara-perkara yang mengurangkan nilai ibadat tadi. Nauzubillah. Maksud menggembirakan malaikat. Nomor 10 ya. Menggembirakan malaikat. Di samping iblis ada malaikat. Bapak ibu bukan sendiri. Ada dua makhluk halus yang bergiat mengawasi Bapak. Malaikat mengawasinya dengan memberi motivasi untuk ketaatan, mendorong untuk berbuat taat, menyuruh bangun awal, menyuruh datang awal ke masjid, menyuruh mendengar azan, menjawab azan. Jauh besar bedanya orang itu kalau dengar azan atau tidak mendengar azan, itu nilainya jauh sekali. Sebelum ini kita kan sudah bilang orang yang berdoa sesudah azan sudah dikasih kertasnya hari apa? Hari Jumat yang lalu. Orang itu akan layak mendapat syafaan Nabi nanti di sana. Jadi rugi kalau tidak menjawab azan. Nauzubillah. Berinteraksi dengan malaikat, menggembirakan malaikat satu. Yang kedua berinteraksi dengan malaikat, kerjasama dengan malaikat. Niat membanyakkan doa waktu sujud. Kalau kita datang ke rumah Allah, niat kita nanti waktu sembahyang sunat saya ingin banyak doa dalam sujud. Niat banyak baca tilawah Al-Quran. Orang yang datang di pagi hari ke masjid, kalau dia baca Quran, dalam hadis sahih nilainya satu ayat seekor unta besar gemuk. Zaman Nabi ya. Zaman Nabi kekayaan yang dibanggakan unta. Karena tidak ada mobil ya. Orang Indonesia bilang mobil, kalau orang Malaysia bilang kereta. Di sini mobil, di sana kereta ya. Motor. Tidak ada motor zaman dulu. Kalau motor di Malaysia itu Honda. Terbalik ya. Zaman Nabi yang ada unta. Orang yang datang ke masjid kalau baca Quran nilainya dinilai per ayat.
Satu ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Itu kita karena ada dalam kepala kita. Menunggu azan kita baca Quran. Menunggu kamar kita baca Quran. Kalau mau duduk lagi sesudah salat kita baca Quran. Subhanallah, subhanallah. Jangan tidak baca Quran ya. Sudah pernah disebutkan sebelum ini, saya pernah berada di tengah-tengah masyarakat komunitas yang kalau mereka sholat subuh, mereka tunggu setengah jam baru qamat. Semuanya setuju, karena semuanya pegang Quran. Semua pegang Quran. Kenapa orang tuh mau cepat qamat? Dia tidak pegang Quran. Hatinya galau, gelisah dia kalau lambat qamat. Subhanallah, subhanallah. Mereka menunggu setengah jam, semua pegang Quran. Subhanallah. Saya ingat saya pernah di Brunei, di masjid yang termegah di sana, masjid Jami Asri Hasan Al-Bolkiah namanya, yang kubahnya macam warna emas itu. Pas masuk anak muda, celana jin, bajunya baju apa ya? Baju t-shirt. Orang sini bilang apa ya? Baju kaos saja. Pas masuk pegang Quran terus. Anak muda kalau dilihat cara pakaiannya kita aneh melihatnya. Tapi masuk masjid pegang Quran terus. Setelah sholat saya tanya, saya berani nanya, kamu ini dari mana? Oh, saya dari Saudi Arabia katanya. Anak muda datang melawat melancong, turis masuk masjid pegang Quran. Di sana Quran banyak, masuk masjid Quran berbaris-baris, rehal berbaris-baris. Kalau di Malaysia ada satu masjid itu pernah saya sholat di sana, sesudah zuhur itu mereka wirid membaca Quran satu halaman. Semua jemaah duduk di saf. 2 saf, 3 saf, pegang Quran, membaca Quran berjamaah sama-sama dengan dibimbing oleh imamnya. Serentak, karena semuanya datang ke masjid membawa hati Al-Quran. Orang yang tidak ada hati Al-Quran pergi ke masjid, gelisah dia. Sampai di masjid ngomong bisa berjam, puluhan menit. Baca Quran 5 menit, 10 menit tidak bisa. Inilah poin yang ke-10, niat memperbanyak tilawah Al-Quran. Jika semasa bersolat dibanyakkan membaca Quran. Seperti membaca suratul Muluk, Yasin, dan ketika sesudah solat juga, solat sunat. Berikutnya nomor 14, niat meraih berkah kehidupan dalam rumah kediaman. Kalau kita ke masjid, kemudian kita pulang, kita membawa barakah ke rumah. Subhanallah. Orang yang tidak ke masjid terdinding, tersekat, apalagi terhijab dari barakah. Karena pas masuk masjid apa doanya? Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Pulang membawa rahmat. Subhanallah. Ada cerita seorang ibu ya, dulu sudah pernah disampaikan di sini. Ibu ini sakit dan sudah berjanji dengan dokter pakar, dokter ahli, mau konsultasi, mau operasi, 4-5 orang dokter pakar, dokter ahli. Tapi suami masjid. Sampai di masjid jumpa dengan seorang jemaah, kebetulan jemaah itu dokter di rumah sakit. Dia ceritalah, Pak, istri saya ada 4-5 masalah penyakit yang dihadapinya. Saya mau konsultasi dengan Bapak. Kalau bisa saya mau datang ke kantor. Kata bapak tuh, dokter itu, sila datang ke kantor. Datang ke kantor, berbincang dengan suami istri yang si istri yang sakit. Kata dokter, ibu tidak sakit, ibu hanya merasa sakit, dan dokter pakar mendapati gejala-gejala penyakit pada ibu tidak sakit. Subhanallah, subhanallah. Lalu dokter tadi mengatakan, tolong amalkan amalan berikut. Pertama, baca Quran setiap hari. Yang kedua, sholat tepat waktu, jangan terlambat. Yang ketiga, banyakkan sholat sunat.
Yang keempat, coba tahajud dulu malam hari Bu, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah tentang penyakit ibu. Yang kelima, jauhi medsos, media sosial. Ini pembuat penyakit. Diamalkan ibu tuh dalam 2 minggu, dicek di rumah sakit tidak ada penyakitnya. Rupanya yang membuat penyakit itu medsos, yang membuat penyakit itu terlambat sholat, yang membuat penyakit itu tidak tahajud, yang membuat penyakit itu selalu lengah dan lalai dari zikrullah. Sehat ibu tuh, tidak keluar 1.000 rupiah pun. Orang-orang Saudi ya, tidak keluar 1 rial pun, hanya konsultasi di masjid dengan jemaah masjid, jemaah dengan jemaah masjid. Ini membuat barakah. Subhanallah. Nomor 14 ya, niat meraih keberkahan hidup dalam rumah tangga, agar rumah kehidupan Anda tidak dianggap kubur. Orang yang tidak ke masjid, kemudian tidak ada Quran di dalam, tidak ada sholat sunat dalam hadis itu status rumahnya ibarat kubur. Status penghuninya ibarat mayat. Ada dalam hadis. Belajarlah tentang hadis ya, supaya tahu. Nomor 16, niat agar mendapat kedudukan berdekatan dengan Rasulullah kelak dalam jannah. Ini cerita seorang sahabat nih. Ini nomor 14 ini berhubungan dengan sholat sunat nih. Seorang sahabat namanya siapa? Rabi'ah al-Aslami. Sahabat ini rajin membantu Rasulullah. Kadang-kadang Muhammad sudah tidur di malam, dia masih tinggal di rumah, di luar rumah, dekat tangga Rasulullah. Kadang ada orang tanya, Rabi'ah, Nabi kan sudah tidur, pulanglah dulu. Besok datang lagi. Enggak, katanya, saya tunggu di sini. Manalah atau nanti Nabi terbangun ada hajat keperluannya, saya standby menunggu di sini. Begitu dia berkhidmat kepada Nabi. Lalu bila Nabi melihat orang ini sangat rajin, satu hari Nabi panggil, Rabi'ah, ya, mari sini. Mintalah apa hajatmu kepada Allah, biar saya doa. Sal, katanya. Mintalah. Wah, ini hebat ini, kata Rabi'ah. Susah nak dapat ini. Lalu apa dimintanya? Ini doa Rabi'ah ya. Dimintanya apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta agar saya bersama Rasulullah di jannah nanti. Di mana Nabi Muhammad, saya ada di situ. Tidak mau jauh-jauh. Subhanallah. Lantas kata Rasulullah, ya insya Allah, tapi tolong banyakkan sholat sunat ya. Nah, itu kira-kira maksudnya. A'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Jadi sembahyang sujud, sembahyang sunat itu membuatkan kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Inilah yang dapat dibincang hari ini. Ini pada dasarnya menjawab pertanyaan jamaah dari Brunei Darussalam tentang variasi niat sholat sunat ini pada dasarnya. Tapi kita umumkan ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan orang yang bertanya nanti dia akan mendengar ceramah kita ini nanti bila sudah di upload di YouTube insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radhan ihyakum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.